Halo teman-teman jersey sekalian, selamat datang lagi di channel Koko Jersey. Dan buat yang baru pertama kali singgah di channel ini, saya minta izin waktunya sebentar untuk klik tombol merah yang ada tulisan subscribe-nya di bawah supaya saya semakin semangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini. Dan ya, seminggu terakhir ya kira-kira gitu ya, ada huru-hara besar di sosmed begitu, baik itu di Facebook, Instagram, ataupun X gitu ya. Ya, mengenai apalagi kalau bukan jersey timnas Indonesia yang terbaru. Di satu sisi, ada banyak orang yang entah terpaksa atau tulus memuji jersinya. Dan di sisi lain, ada banyak fakta-fakta yang tidak terbantahkan yang mengekspos ketidakkompetenan dari brand yang ya sudahlah tidak mau saya jabarkan gitu ya. Dan saya kemarin tidak ikut war, tapi ada teman baik banget yang mungkin sebaiknya saya tidak sebutkan gitu ya. Karena demi menjaga privasi dan keamanan dia gitu. Dia meminjamkan jersey box set player issue nih ke kita untuk di-review gitu. Dan ada juga jersey replikanya nih sobat jersey. Ya well, sudah banyak banget ya saya berbicara di awal gitu, di opening gitu. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja unboxing jersey-nya. Ya, untuk unboxingnya sendiri gitu, ini keren banget sih. Jadi untuk unboxingnya ada sebuah kayak sarung gitu, ada sleeve-nya gitu nih sobat jersey yang bisa dilepasin. Meskipun tidak tahu ya esensinya apa gitu dari ini gitu kan. Dan ini dia box setnya sobat jersey. Ini langsung ya yang saya pantau gitu ya, ada satu anomali yang terjadi di jersey, di boxnya gitu nih sobat jersey, yaitu di ini nih, kelihatan nggak? Nanti akan saya kasih fotonya gitu ya. Ini tulisan berapa dari 1000-nya ini kok ditulis tangan gitu. Jujur ya Erspo ya, tolonglah. Kalau kalian dari awal sudah planning bikin dari 1000 ya, well itu kan berarti sudah dibayangin gitu ya, dari 0001 sampai 1000/1000 itu sudah ada gitu. Kenapa hal sepele kayak gini pun tidak dipersiapkan gitu. Ini anjir, baru awal aja udah kayak gini saya ya. No comment sih. Ya udah, kita langsung aja berpindah lagi ya. Jadi untuk bukanya itu seperti apa, kalau istilah saya itu kotak pizza dibuka. Dan ya ini langsung ada penampakan jersinya dengan masih ada ada casing mikanya begitu nih sobat. Ini kita pinggirin dulu karena tadi saya udah intip sih, di baliknya tuh ada yang beberapa pelengkapnya lagi nih sob. Jadi kita pinggirin dulu jersinya. Ini ada pitanya yang bisa kita tarik untuk membuka lantai bawahnya. Dan ada tulisannya Bangga Kita Garuda. Entah kelihatan nggak, nanti akan saya kasih gambarnya deh. Ini kita tarik gitu sobat jersey, dan bisa copot ternyata ya. Oke. Ini ada kelengkapannya sobat jersey. Yang pertama ada bukletnya nih sobat jersey. Bukletnya ya itulah bertuliskan dengan info-info, ada mewah juga. Ini ada Certificate of Authenticity. Mewah sih. Ya ini ada foto-foto pemain gitu ya, yang photoshoot waktu itu di Belanda katanya. Lalu ada ini keterangan jersey-nya itu apa aja gitu ya, bahannya, corak segala macem gitu. Dan ya well, di belakangnya itu dijelaskan lagi lebih detail. Mungkin ya kayaknya ini sudah beredar beberapa waktu lalu di sosmed. Erspo-nya sendiri yang nge-share waktu itu ya. Jadi ya ini juga ada filosofi nameset-nya segala macam gitu. Ya sekali lagi, yang mana sudah dijelaskan di sosmednya dari Erspo gitu ya. Dan ada di halaman terakhir ada nih lip further, itu udah gitu aja. Penting tapi nggak penting-penting banget gitu menurut saya sobat jersey. Ya infonya ada di sosmed, kita bisa cari sendiri. Lalu ini tadi sudah saya coba buka pelan-pelan gitu, dan akhirnya kebuka gitu ya. Ini ada apa nih, kayak gantungan kunci begini sobat jersey. Dan ada ini stiker, kayak ada stiker P nih sobat jersey, yang ya ketimbang saya repot, ini aja deh saya kasih lihat ini aja. Lihat stiker P, ada banyak stikernya. Ya, oke. Untuk unboxing experience-nya ini keren sih, meskipun ya
ada banyak komplain ya, apa tidak dapat hal ini, tidak dapat hal itu gitu ya. Waduh. Ya well, so far unboxing experience-nya suka banget, saya suka banget gitu ya. Keren sih. Ini juga ada apa? Tata cara perawatan jersey. Lalu ada ini ucapan terima kasih dari Airspo nih Sobat Jersey, yang mana juga menyertakan nomor customer service gitu ya. Dan ya terakhir untuk kelengkapannya ada sialnya nih Sobat Jersey. Nggak usah saya buka lah ketimbang saya repot ngelipatnya lagi ya. Tapi satu hal yang mau saya ungkit mengenai sialnya gitu ya. Ada yang dapat, ada yang enggak. Airspo sendiri berkilah bahwasanya ini merupakan bonus untuk yang order 1000 orang pertama gitu ya. Tapi ya nggak tau lah. Aneh lagi gitu ya. Ini ada juga yang nggak dapat sial, dapat itu nih Sobat Jersey, dapat kertas yang seperti tadi. Itu ya apa, minta maaf belum dapat sialnya segala-gala so on gitu ya. Niat sekali gitu untuk minta maaf gitu ya. Tapi ya oke, mungkin cuman saya gitu yang berpikir sejauh itu gitu ya. Hanya itu aja soal jersey-nya gitu ya. So far unboxing experience-nya cukup bagus gitu ya. Tapi pada akhirnya bukan itu dong yang kita incar gitu ya. Tentu yang kita incar apalagi kalau bukan jersey-nya nih Sobat Jersey. Ini well, dari depan sih udah kelihatan mewah banget ya. Tapi seperti biasanya akan langsung kita bahas lebih mendalam, lebih mendetail, dimulai dari areal kerahnya nih seperti biasa nih. Ya ini dia, di tangan kita sudah ada jersey terbaru Timnas Indonesia. Dan aduh, pusing sih. Aku sebenarnya ketika first impression tadi lihat ya. Ini kenapa review-review apa ya? Kenapa review-review jelek? Maksudnya netizen-netizen yang mendapetin minus-minus yang gitu ya. Ini kok beneran terjadi semua gitu. Dan well, udah langsung aja kita mulai dari daerah kerah gitu ya. Untuk kerah sendiri menggunakan kerah ala polo shirt begitu nih Sobat Jersey. Dan teman-teman pasti langsung notice gitu ya ini. Kalau teman-teman lihat ini miring bro. Woi, Airspo, Anda itu ada waktu 1 tahun untuk evaluasi, untuk apapun lah itu, untuk memperbaiki kualitas gitu ya. Bro, ini sumpah sih. Ini prediksi saya ya. Dengan kemiringan ini gitu ya. Dan yang mungkin ada teman-teman juga lihat di story yang per tanggal berapa tuh ini, mana nih tanggalnya nih, tanggal 26 kemarin gitu ya. Itu juga kan ada saya tanya, miring atau enggak gitu ya. Apa ini? Miring bro. Ya. Aduh, parah sih ini. Lalu kita berlanjut ke areal tengkuk gitu ya. Ini ada keterangan size, bla bla bla, dan so on, ada branding, ada made in Indonesia, biasalah gitu kan. Tapi ini jujur gitu ya, ini saya tidak melihat sih seperti keluhan teman-teman yang gampang keangkat gitu ya. Ini entah kenapa kebetulan banget di baju ini cukup nempel dengan sempurna gitu sebetulnya. Dan ya cukup nempel sih, saya berani bilang ini cukup nempel gitu ya. Yang di areal tengkuknya sudah saya sengaja cuil-cuil, ujungnya masih oke banget gitu ya. Jadi ya itu tadi, mungkin untuk areal tengkuk tadi ada yang benar-benar mendapatkan apa ya, tertempel sempurna ke areal tengkuk. Ada juga yang ya gitulah. Lalu masih identik seperti yang terjadi di tahun kemarin gitu ya. Di areal tengkuknya nih ada ini tulisan Bhinneka Tunggal Ika, dan ada grafis-grafis yang udah mereka perkenalkan juga gitu ya, yang berbentuk Garuda gitu nih. Hanya saja memang untuk kerapiannya sendiri masih apa ya, ini bisa teman-teman sendiri ini fokus ya, ini kelihatan banget jahitannya kayak apa ya, dihantam begitu aja Sobat Jersey. Lalu untuk bahan kerahnya ini fokus ya, cukup mewah nih Sobat Jersey. Menurut saya cukup mewah, dan ya apa ya, motif kerah polo ini emang harus kaku gitu ya, nggak seperti yang di season lalu. Tapi ya nggak tahu ya, kerasa ada yang kurang gitu aja nih Sobat. Kalau melihat detail overallnya nih Sobat, miring banget sih. Dan ya nggak tahu ya, sekali lagi prediksi saya pasti hampir semua jersey itu di area kerah depannya itu pasti akan miring gitu Sobat Jersey. Dan ya mari kita tunggu aja keluhan-keluhan lainnya gitu nih Sobat Jersey, yang akan muncul dengan sendirinya di sosmed nih Sobat Jersey.
Lalu untuk areal dada, di dada sebelah kanan ada logo Erspo yang terbaru nih Sobat Jersey. Dan kalau kita lihat lebih dekat gitu, entah ketangkap kamera atau enggak, wah sayangnya nggak ketangkap oleh kamera gitu ya. Ini kalau kita lihat lebih dekat, detail melotot gitu nih Sobat Jersey. Ada corak-coraknya nih Sobat Jersey, yang mana kalau sekilas saya lihat itu coraknya itu dari motif jakar yang terjadi di areal depan itu diaplikasikan juga ke bagian logo Erspo-nya. Kan ya untuk logo Garudanya sepertinya apa ya, Tobat bereksperimen dengan material yang di jersey season lalu gitu. Jersey yang ini apa ya, silikon yang menurut saya apa ya, lentur juga dan kelihatannya akan lebih awet gitu nih Sobat Jersey. Lalu ada satu hal gitu yang beberapa waktu lalu itu saya tanyain ke ada salah satu teman follower yang ngebalas soal perihal garis ini gitu ya. Humornya sih adalah apa ya, pagar laut gitu yang di daerah Tangerang itu. Tapi bukan lawan itu yang akan kita bahas, tapi yang akan kita bahas adalah bagaimana nih Sobat Jersey. Garis putih yang di areal depan ini Sobat Jersey itu benar-benar ini, kita angkat dikit. Tidak rata gitu Sobat Jersey, kelihatan bergelombang gitu nih Sobat Jersey. Nggak tahu ya. Gini, aku pernah ngobrol sama temenku yang penjahit juga, yang terutama baju olahraga gitu ya. Dia bilang, wah itu bro, detail bagian depannya mah akan susah untuk ditiru yang KW gitu nih Sobat Jersey. Tapi bukankah itu menjadi ironis ketika produsen orinya juga mengeksekusinya amburadul nih Sobat Jersey? Coba dipikir gitu, bukankah itu jadi ironi begitu? Kocak sih emang ya. Oke, mari kita bikin sebuah pola yang menyusahkan produsen KW. Yang mana sementara kita sendiri juga amburadul gitu. Menurut saya ironis sekali itu ya. Dan ya ini sampai bagian belakang juga sih Sobat Jersey, ini kelihatan bergelombangnya gitu. Wah, nggak tahu dah, pusing dah. Lalu kita akan membicarakan perihal motif rajutan yang terjadi di areal depan ya Sobat Jersey. Sekilas dilihat sih motif rajutannya ini sangat etnikal sekali Sobat Jersey, sangat menggambarkan Indonesia banget gitu nih Sobat Jersey. Dan nggak tahu ya, kalau diraba-raba malah tidak berbeda jauh gitu ya ketimbang jersey season lalu begitu nih Sobat Jersey. Hanya saja di jersey season terbaru nih Sobat Jersey, pola rajutannya itu lebih menonjol nih Sobat Jersey menurut saya dibanding yang terjadi di season lampau nih. Dan kalau dilihat nih motif kainnya Sobat Jersey, wah keren sih. Apa ya, takjub gitu, bisa ada brand lokal yang bikin kain dengan motif sekeren ini nih Sobat Jersey. Walaupun ya kalau mau dibandingkan dengan pelopor motif kain jakart gitu ya, kain rajutan gitu di jersey, yang mana itu adalah Nike sejak di zaman mereka masih pakai nama Aeroswift gitu ya. Ini Sobat Jersey ini, yang mungkin sedikit berbedanya adalah kalau di Nike itu mereka bisa ini Sobat Jersey, ini mereka bisa bikin lubang-lubang udaranya itu menyatu dengan motif jakarnya ini. Dan kalau kita lihat yang terjadi di timnas Indonesia, belum nih Sobat Jersey, tidak apa ya, oke keren, tapi kalau kita bicara dengan Nike ya mungkin apa ya terlalu jauh gitu membandingkannya gitu. Tapi ya overall sudah oke banget, dan untuk desainnya etnikal dan artistik sekali nih Sobat Jersey. Selain bahan yang dengan motif rajutan nih Sobat Jersey, juga terdapat bahan ini kalau di bahu dan di area lengan bagian bawah gitu ya. Ini ada, kalau tadi di buku keterangan saya itu motif honeycomb, sarang lebah gitu. Ini bisa lihat Sobat Jersey, fokus. Ini kelihatan ya motif seperti sarang lebah gitu nih. Entah kenapa ketika melihat ini saya teringat dengan jersey dari Li-Ning ketika mensupport kebutuhan untuk kontingen Indonesia di sebentar, saya lupa di ajang apa, tapi nanti akan saya berikan gambar di sini. Nah, di baju yang itu nih Sobat Jersey, ada di daerah sisinya juga ada bahan yang serupa nih. Dan ya ini kalau memang sekilas lihat pun kita langsung tahu satu bahan yang jamak muncul di baju untuk badminton nih Sobat Jersey gitu. Dan untuk detail-detail kecilnya yang di area depan ada di sisi kiri, sisi kanan bawah, ini ada keterangan teknologi masih sama seperti yang di season lalu. Lalu di kiri bawah nih Sobat Jersey ada tab autentiknya, yang mana ya
keren sih detail-detail kecilnya yang terjadi nih. Wow, keren. Lalu untuk washing tag dan lain-lain gitu nih Sobat Jersey, masih ini ada cukup identik lah seperti yang terdesain lalu. Ada keterangan perawatan segala macam, dan yang paling penting ini ada shield tag nih Sobat Jersey, yang mana apa ya, kemarin orang tua saya tuh minta tolong saya belikan Hotto, saya belikan, and then ternyata di Hotto juga ada shield tag ya. Dan ya ini bener-bener keren sih teknologi, jadi menjamin otentisitas dari barang yang kalian miliki, termasuk katakanlah jersey ini. Dan ya mungkin kalau teman-teman bisa penasaran, bisa langsung scan sendiri nantinya gitu ya. Lalu tadi ada yang terlupa gitu ya di detail kecil. Jadi di detail kecil ini sebenarnya di bagian bawah, di lingkar bawah gitu Sobat Jersey, ada ini motif begini. Ini keren sih menurut saya. Tapi meskipun di beberapa detail ada jahitan dan potongan yang kurang rapi, tapi ini masih bisa ditolerir sih. Dan eksekusinya cukup oke menurut saya nih Sobat Jersey. Lalu kita selanjutnya akan ke area belakang nih Sobat Jersey. Untuk area belakang tidak banyak yang terjadi sih, karena memang masih polos, dan sepertinya ketika order belum ada opsi penambahan nameset juga. Tapi yang bisa saya ceritakan ya, ini ada detail bendera Indonesia, dan masih ada itu nih Sobat Jersey yang tadi saya bilang, garis putih, yang mana kalau dari belakang juga masih kelihatan bergelombang begitu. Lalu untuk material yang di belakang kain ini yang menurut saya agak disayangkan gitu ya. Motif bagian depannya kan udah keren banget nih. Kenapa di belakang ini cuman motif honeycomb yang tadi seperti yang ada di sisi begitu, dan ini miss banget nih, miss opportunity banget nih yang terjadi dari Erspo. Menurut saya ya, kalau bagian belakangnya juga yang motif dirajut gitu, menurut saya akan menambah estetiknya nih Sobat Jersey. Dan masih di area belakang nih Sobat Jersey, ada keluhan juga yang saya lihat gitu di online gitu ya. Bahwasanya ada yang bagian bendera belakangnya tidak ada gitu, entah copot, entah tidak tertempel atau apapun itu. Tapi satu hal yang pasti gitu nih Sobat Jersey ya, ini benar-benar menunjukkan betapa QC dari Erspo ini tidak jauh berbeda seperti yang terjadi di season lalu nih Sobat Jersey. Ini akan saya kasih lihat nih Sobat Jersey di ini. Nggak tahu ya, ini ada kayak bagian yang terbuka gitu nih dari benderanya nih Sobat Jersey. Kecil sih, cuman sepertinya akan membahayakan di masa depan gitu ya. Ya kalau untuk rekan kolektor mungkin paham gitu ya, tinggal dialasin kain, dialasin parchment paper, kertas minyak gitu ya, lalu disetrika aja, ini sudah bisa oke lagi gitu. Tapi di tangan non kolektor gitu, ini benar-benar berbahaya gitu ya. Dan itu lagi semakin menunjukkan betapa QC-nya itu tidak ada improvement, tidak ada perbaikan dari yang tahun lalu nih Sobat Jersey. Baju Timnas Indonesia terbaru nih Sobat Jersey dirilis di harga 1.299.000, 1.299.000 alias 1,3 juta. Dan sebenarnya Erspo sendiri melalui website mereka sudah membuka pre-order, saya lupa jauh sebelumnya yang tentu gitu kan. Itu kalau nggak salah waktu itu barengan dengan yang namanya polling untuk desainnya nih Sobat Jersey. Lalu untuk yang polling itu mendapatkan diskon untuk PO baju barunya. Tolong ralat saya agak lupa di detailnya nih. Dan untuk peluncuran di Shopee itu ada di waktu itu di Valentine 2025 gitu nih Sobat Jersey ya. Dan ya, saya sengaja tidak ikut warnya karena dalam hati kecil tuh, ayolah bro, jangan tertipu lagi dengan yang terjadi di season lalu begitu ya. Dan sebenarnya saya tidak akan menyesalinya banget gitu ya, apalagi dengan harganya sendiri yang tinggi begitu ya, ditambah dengan banyaknya kontroversi seputar QC yang terjadi itu gimana gitu ya. Dan yang pasti sih saya punya feeling kontroversi ini belum akan berhenti dalam waktu dekat. Dan seperti biasa, Erspo just being Erspo gitu. Erspo tetap menjadi Erspo gitu. Akan merilis nanti revisi edisi kedua, edisi ketiga, edisi keempat, sampai akhirnya mencapai sebuah equilibrium gitu ya. Oh ya, ini jersey-nya sudah layak untuk dibeli gitu. Yang mana itu akan terjadi, saya juga tidak tahu di revisi keberapa.
revisi gitu ya, mengingatkan dengan zaman ngampus dulu gitu nih Sobat Jersey. Aduh, agak trauma denger kata-kata itu. Tapi ya begitulah, hal yang sama juga terjadi di baju ini gitu ya. Nggak tahu ya dengan teman-teman, mungkin kalau ada teman-teman juga yang ikut PO, boleh kemukakan keluh kesah di komen. Dan yang bagi tidak ikut PO, sertakan juga alasannya, biar saya juga bisa belajar gitu, apa sih pola pikir dari teman-teman sekalian nih Sobat Jersey. Ya, di bagian ini sih biasa kita akan pakai jersey-nya, lalu kita akan bahas ke hal-hal yang saya senangi dan yang tidak saya senangi gitu ya, sampai ke kesimpulan. Tapi karena sekali lagi bukan milik saya dan saya belum mendapatkan izin untuk coba fitting gitu ya, saya akan mungkin memberikan apa ya, gambaran aja gitu ya Sobat Jersey ya. Kalau untuk bahan sih, gabungan depan belakangnya itu tadi saya benar-benar teringat dengan jersey SEA Games yang ini begitu ya. So untuk nyaman sih ya oke lah gitu, khas baju apa ya, mungkin terutama di area belakang tuh akan kerasa seperti khas baju badminton gitu ya. Untuk overall fitting saya belum bisa memberikan jawaban gitu ya. Mungkin nanti akan ada satu video lagi ketika saya beli jersey yang entah edisi keberapa tentunya. Plus saya juga ngincer long sleeve di hari rilis, belum muncul long sleeve gitu ya. So ya belum bisa saya ceritakan. Tapi satu hal gitu yang mungkin harus teman-teman waspada gitu ya, adalah di bagian kerahnya nih. Ini nggak tahu kenapa aku ngerasa kok openingnya cukup apa ya, ini sobat, ini opening yang ini nih, yang apa, opening dari lehernya ini itu kok apa ya, kok sempit gitu ya. Dan dengan model yang begini, belum lagi stretch area kerah yang agak kecil menurut saya gitu ya. Itu tadi, mungkin teman-teman harus berhati-hati ketika mengenakannya. Dan mungkin kalau ada, sekali lagi, kalau ada teman-teman yang sudah mencoba bisa ceritakan ke saya. Kalau saya sih nggak tahu ya, takut ya dengan stretchnya ini. Dengan bandingan kepala saya udahlah, nahan diri aja untuk apa, toh belum dapat izin untuk fitting gitu ya. So mungkin itu saja pengalaman yang mungkin itu saja mengenai apa saja yang akan terjadi ketika memakai jersey ini. Dan ya tanpa jeda gitu ya, langsung saja kita akan membahas jersey ini dari hal-hal yang saya senangi sampai ke hal-hal yang untuk hal yang saya senangi Sobat Jersey, peningkatan di logo Erspo serta bahan untuk logo Garudanya itu cukup oke menurut saya gitu ya. Lalu untuk bahan juga terjadi peningkatan, tapi menurut saya tidak terlalu signifikan gitu nih Sobat Jersey. Apa ya, bedanya dengan yang di tahun lalu itu hanya beda motif doang. Soalnya untuk overallnya nih secara handfeel itu masih sama begitu nih Sobat Jersey. Lalu juga detail-detail kecilnya itu manis gitu ya. Dan selanjutnya hal-hal yang wadidaw gitu nih Sobat Jersey. Well, yang areal kerah itu nggak tahu ya. Di jersey yang ini, yang saya dipinjemin ini lumayan miring begitu nih Sobat Jersey. Dan nggak tahu ya, saya tuh yakin banget bahwasanya pemilik dari jersey ini di tempat lainnya begitu ya, kalau duduk tenang melihatnya itu juga mesti sadar gitu. Itu karena teramat visible gitu. Lalu juga yang tadi di garis putihnya di Sobat Jersey ini bergelombang banget. Yang mana itu tadi ya, sebuah ironis gitu. Jahitannya susah tapi juga pada akhirnya menyusahkan diri sendiri. Untuk apa begitu loh? Silakan teman-teman berpikir sendiri gitu ya. Lalu faktor selanjutnya adalah lemahnya QC yang terjadi nih Sobat Jersey. Seminggu ini saya sudah disajikan gitu dengan baju yang logo Indonesia yang nggak ada, baju yang logo Erspo-nya nggak ada, yang kerahnya miring, yang ini aku belum pernah lihat, tapi ini aku nyadar gitu ya, di jersey ini jahitan garis putihnya itu bergelombang begitu. Terus tadi yang bendera, gambar bendera yang di tengkuk itu ada yang copot gitulah. Yang mana fenomena ini menunjukkan tidak ada yang berubah dari Erspo di bidang QC-nya nih Sobat Jersey. Tetap wadidaw, tetap nggak tahu ya kok. Sekali lagi aku masih heran gitu loh. Ini aku membayangkan aku di bagian QC gitu ya. Oke. Oh,
nggak ada Garuda. Sepertinya dia layak kirim begitu. Gimana bro? Tolong kasih saya penjelasan gitu loh. Makanya ketika saya lihat baju teman-teman gitu yang nggak ada logo Garuda atau logo Indonesia Cokpot gitu ya. Bro, come on, orang QC, tolong jelaskan ke saya, bro. Pusing gitu loh lihat. Itu tadi, logo Expo-nya ada, logo Garudanya nggak ada nih. Sepertinya ini layak kirim dan pembeli tidak akan marah begitu. Bro, tolong, itu kan konyol sekali gitu ya. Ya mungkin hanya mungkin kalau di bagian kerah gitu, mungkin karena kerahnya miring semua, oke lah. Bagian QC-nya itu menganggap, memang kerahnya itu harus agak miring ke sana gitu, ke sisi ke sini gitu ya. Yaudahlah kita biarkan minus yang ini. Tapi bro, minus yang lain QC-nya kok bisa lolos gitu dari QC. QC itu kan sesuai namanya quality control gitu. Pengendalian kualitas gitu ya. Ya yang gitu kok lolos bro. Tolong bro. Anda itu wise sekali loh bro. Dan yang bikin kepikiran itu adalah harganya nih Sobat Jersey. Dengan kualitas yang begini, quality control yang sama mencengangkannya dibanding dengan yang season lalu gitu ya. Mungkin box set gitu segala macam gitu ya. Ada effortnya lah gitu, tapi ya itu tadi ya 1.3 untuk jersey yang ketika kamu datang gitu kamu gacha gitu kualitasnya oke atau enggak gitu kan. Ya nggak tahu ya, kerasa tidak worth it aja gitu nih Sobat Jersey. Kerasa tidak cengli lah gitu dari pihak Expo-nya gitu. Dan ini ya mungkin ada mengutip hasil chatting sama teman-teman gitu ya. Ini ada salah satu teman gitu memang agak brutal juga ya omongannya gitu. Mungkin karena di WhatsApp gitu ya pribadi ke saya. Dia bilang nunggu player isu di harga 400.000 baru beli. Waduh, gitu kan. Ya dan juga ini ya mungkin ini teman-teman Intel saya gitu ya. Dia benar-benar memberikan banyak info gitu ya. Mulai dari sengaja dikirim yang season lalu. Aduh, pusing deh, banyak banget minusnya nih kalau dijabarkan satu-satu videonya mungkin bisa lebih panjang lagi. Yang mana intinya dia sendiri tidak legowo untuk mengeluarkan uang sebegitu besarnya untuk jersey yang itu tadi ketika kamu beli kamu tidak tahu apa yang kamu dapatkan. Mungkin bisa jadi kamu akan dapat nasi kucing begitu nih Sobat Jersey. Itu aja gitu. Lalu selanjutnya adalah bagian kesimpulan dan pemberian rating dari saya untuk jersey Timnas edisi terbaru ini. Well, untuk kesimpulannya gitu ya. Ya, Expo just being Expo gitu. Yang mana pola ini ya akan mengikuti pola di yang tahun lalu begitu. Ada minus ini. Oke, perbaikan versi 1, perbaikan versi 2, perbaikan versi 3. Yang mana itu tadi ya tergantung batas toleransi teman-teman gitu ya. Silakan beli ketika jersinya itu menurut teman-teman kualitasnya ini sudah masuk nih ke standar saya gitu ya, itu silahkan gitu. Dan mungkin ada beberapa catatan gitu ya. Saya tuh agak enek melihat bagaimana cara Expo yang benar-benar tidak berubah gitu ya. Di yang di kekuatan QC-nya yang benar-benar ampas banget, dan juga bagaimana caranya mereka itu menggunakan influencer segala macam untuk mempertahankan image mereka gitu. Yang mana menurut saya udahlah, benar-benar di usia segini gitu ya, benar-benar relate gitu sama lirik lagu Green Day gitu. Yang di lagu American Idiot gitu nih Sobat Jersey. One nation controlled by the media. Come on. Orang yang punya influence gitu, orang punya pengaruh gitu, yang punya masa gitu, malah menjadi ajang untuk melindungi dirinya Expo gitu. Yang mana menurut saya itu mungkin bukan gak etis ya, lebih ke rendahan gitu nih Sobat Jersey. Ditambah lagi ada orang-orang gitu ya yang catat ya, kamu tuh beli gitu, bukan di endorse segala macam yang saya pantau gitu ya. Masih bisa muji-muji gitu. Waduh, itu menurut saya lebih gimana ya? Waduh, nggak tahu lah, menurut saya kok begitu sekarang skena jersey gitu. Bayangin kamu tuh beli di harga 1,3 juta. Terus bagus gitu. Wow, man, come fucking on, man. Kerah gini bagus. Tolonglah gitu.
Dan mungkin ini catatan gitu ya, menurut saya mencintai brand lokal itu nggak berarti setelah kamu beli, meskipun kamu nggak seret di hati, kamu tuh tetap muji, gitu. Menurut saya, bagaimana kita mensupport brand lokal itu adalah dengan cara beli, tentu beli. Dan ketika ada yang tidak cocok di hati, tidak cocok di nurani, tidak seret dengan ekspektasi kamu dibandingkan dengan yang mereka pasarkan ke kamu gitu ya, omongin gitu. Kamu bukan lembu yang bisa diseret, hidungnya diikat satu diseret-seret gitu. Kamu bukan lembu, ingat itu aja. Menurut saya, dan dari sudut pandang saya gitu ya, kritik ke brand lokal itu layaknya kita mendidik anak kecil itu dengan aturan-aturan gitu. Bayangin gitu ya, kamu punya anak, suatu saat anakmu nakal gitu, oh ya enggak apa-apa, masih kecil. Kan alasannya sama gitu, ya enggak apa-apa, brand lokal gitu, kan sama gitu. Ya tolonglah, kritik, karena saya percaya kalian tuh bukan lembu gitu ya. Ya mungkin cukup dengan omongan soal lembu, perlembuan gitu ya. Rating dari saya untuk jersey ini adalah tidak lebih dari 6 gitu. Ya, mengingat apa yang peningkatannya juga tidak sebanding dengan blunder-blunder di tahun lalu begitu. Dan kalau mau mempertimbangkan faktor non teknis yang seperti biasa, QC-nya yang benar-benar amburadul gitu, 4 maybe. Ya intinya itulah. Kalau dari saya pribadi, saya akan menunggu versi selanjutnya. Plus saya juga menunggu yang varian dengan panjang, dan tentunya ya varian edisi revisi tentu hadir dengan diskon. Tidak munafik, itu yang saya tunggu begitu ya. But untuk teman-teman yang beli, saya respect ke kalian gitu. Bener-bener berani kalian gacha gitu. Respect bro. Oke, bercanda. Tapi ya itu tadi. Tidak ada no shame in that untuk membeli barang di diskon gitu. Kalau saya pribadi sih, karena sudah yakin akan terjadi hal seperti ini, saya mending menghindari. Dan di momen ketika jersey itu rilis kan, saya lagi fokus mengumpulkan kekuatan saya untuk nonton Green Day begitu ya. Jadi ya udahlah, ada banyak faktor gitu. So ya Erspo, tolong diperbaiki. Besar harapannya sih gitu ya. Tapi ya mari kita lihatlah, kalau masih sama seperti yang tahun lalu sih, hanya waktu yang akan menjawab gitu ya. Ya itu dia tadi Sobat Jersey, review dari jersey timnas edisi terbaru, dan mungkin sedikit unek-unek saya mengenai hal-hal non teknis yang terjadi di sekitaran baju ini. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau pendapat berbeda, langsung saja kita di kolom komen. Mau berkelahi, mau ribut, mau nanya-nanya, silakan, saya layani. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe tentu. Share juga jangan lupa, biar semakin banyak yang nonton. Dan akhir kata, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan semoga hari kalian menyenangkan. Dadah.